Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Endra Runawan. Saya berasal dari SD Negeri 1 Gardujaya, Kecamatan Panawangan, CGP Angkatan 9, dengan fasilitator Ibu Ahustiani dan pengajar praktik Ibu Nurkoni. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekilas tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat merupakan seorang bangsawan Jawa, aktivis kemerdekaan Indonesia, dan pelopor pendidikan bagi rakyat Indonesia. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para bangsawan maupun orang-orang Belanda. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Kemudian, tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun. Pendidikan adalah kebun, pendidik adalah petani. Itulah gambaran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun, anak diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya, seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Berkaitan dengan kodrat alam, pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan berhubungan dengan kodrat zaman, pendidikan harus sesuai perspektif global, sesuai dengan zaman, namun perhatikan kearifan lokal. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Ki Hajar Dewantara juga memiliki semboyan yang dikenal sebagai trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di antaranya Ing Ngarsa Sung Tulodo, di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah menciptakan ide bagi murid, dan Tutwuri Handayani, di belakang mampu memberikan dorongan atau motivasi. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Pembelajaran yang menuntun yaitu menuntun berpikir kritis, menuntun mandiri, dan mengarahkan. Dalam pembelajaran menuntun berpikir kritis, siswa memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Dalam pembelajaran menuntun mandiri, peserta didik bisa melakukan belajar secara mandiri yang merupakan salah satu cara meningkatkan keterampilan dalam proses belajar yang sangat diperlukan guna memperoleh hasil belajar yang baik dan lebih optimal. Dalam pembelajaran menuntun mengarahkan, guru selalu memberikan arahan yang baik kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di
mana lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sesuai dengan kodrat alam, lingkungan sekitar sebagai sumber belajar perlu diterapkan oleh guru agar siswa mendapatkan pengalaman yang menarik dalam pembelajaran. Sesuai dengan kodrat zaman, penggunaan teknologi dalam pembelajaran perlu diterapkan agar siswa mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin berkembang. Siswa yang baik adalah siswa yang memiliki budi pekerti luhur, berani mengungkapkan pendapatnya, bekerja sama, dan menghargai orang lain. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan motivasi kepada siswa kita agar berani mengungkapkan pendapat di depan orang lain. Selain itu, siswa juga harus mampu bekerja sama dengan orang lain dan saling menghargai. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.